Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Brahmed. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi tips dan trik untuk sukses mengerjakan soal UN atau UNBK tingkat SMP. Langsung saja, adapun tips pertama yaitu sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis yaitu mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Selanjutnya kita melanjutkan ke tahap yang lebih susah. Tips yang kedua yaitu jangan buru-buru. Jadi jangan buru-buru dalam mengerjakan soal. Baca soalnya pelan-pelan sehingga kita dapat mudah dalam memahami sebuah soal tersebut. Tips yang ketiga, jangan malas baca soal. Nah, kalian kan sudah tahu nih dengan soal-soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Biasanya soalnya panjang-panjang loh. Agar bisa mengisi soal dengan baik, maka kita perlu membaca soal agar dapat memahaminya. Tips yang terakhir, yaitu berdoa. Berdoalah sebelum melakukan apapun, termasuk sebelum melakukan pengisian jawaban dari soal-soal tersebut, karena doa itu kunci dari keberhasilan. Baik, kita masuk pada sesi pembahasan soal, di mana pada pembahasan soal ini saya akan membahas tentang materi perpangkatan bilangan bulat. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan bilangan bulat negatif yang berpangkat bilangan bulat positif. Untuk dapat menemukan konsep dari soal perpangkatan bilangan bulat yang sering kita ketemui atau kita lihat di soal-soal UN, kita dapat melihat contoh seperti di contoh ini, yaitu contoh 1 pada poin A, yaitu min 3 pangkat 4. Kita peroleh hasil min 3 dikali min 3 dikali min 3 dan dikali min 3 sama dengan, kita kalikan terlebih dahulu, min 3 dikali min 3 sama dengan 9 dikali min 3 sama dengan min 27. Mengapa ini diperoleh hasil positif dan pada selanjutnya diperoleh hasil negatif? Karena kita sudah pernah belajar tentang perkalian bilangan bulat. Apabila tandanya sama, hasilnya akan menjadi positif. Dan apabila tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Selanjutnya, min 27 dikali min 3, yaitu positif 81. Maka hasilnya adalah positif 81. Selanjutnya pada poin B. Sama dengan pada poin A, kita kalikan min 5 dikali min 5 dan dikali min 5. Mengapa saya kalikan seperti ini? Karena perpangkatan bilangan bulat bisa kita samakan dengan perkalian yang diulangkan dengan bilangan itu sendiri. Maka min 5 dikali min 5 sama dengan 25. Dan 25 dikali min 5 sama dengan min 125. Maka hasilnya adalah min 125. Adapun konsep yang mempermudah kita yaitu apabila bilangan negatif yang berpangkat bilangan genap, hasilnya adalah positif. Dan apabila bilangan negatif yang berpangkat bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, jadi kita bisa hanya melihat pada pangkatnya saja untuk menentukan hasilnya apa. Baik, kita masuk pada perkalian bilangan berpangkat. Kita lihat pada contoh poin A, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4.
maka kita memperoleh konsep yaitu penjumlahan pada pangkatnya. Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka 4 pangkat 7. Pada 4 pangkat 7 ini kita bisa mencari hasilnya seperti contoh 1 yang tadi, yaitu 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dan dikali 4 sama dengan 16.384. Karena kita bisa hanya mengalihkan langsung sebanyak 7 kali. Begitupun dengan soal poin B, kita juga menjumlahkan pada pangkatnya terlebih dahulu, yaitu 2 ditambah 3 yang hasilnya 5. Maka 3 pangkat 5 dan seterusnya kita lakukan lagi dengan mengalihkan 3 dikali 3 sebanyak 5 kali perkalian yang hasilnya 243. Konsepnya bisa kita kembali pada konsep pertama dalam pengalihan ini, hanya saja pada awalnya kita menjumlahkan pangkatnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya pada pembagian bilangan berpangkat, di mana di proses perkalian bilangan berpangkat tadi, konsep menjumlahkan pangkat dari soal, sedangkan untuk pembagian kita pakai konsep pengurangan pangkat, yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Maka kita kurangkan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka 2 pangkat 1 diperoleh hasil sama dengan 2. Begitupun dengan soal selanjutnya, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 kali 3 sama dengan 27. Baik, tapi perlu kita garis bawahi, untuk konsep seperti ini hanya dapat dipakai jika bilangan pokoknya sama. Dan itulah, mungkin hanya itu penjelasan tentang tips dan trik dalam mengerjakan soal UN Matematika, yang di sini saya menjelaskan tentang materi perpangkatan bilangan bulat. Semoga adik-adik atau teman-teman semua dapat memahami dengan penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.